Halo teman-teman, kita akan mempraktekkan bagaimana membuat citasi sekaligus membuat daftar pustaka atau daftar kutipan secara otomatis menggunakan menu-menu yang ada di Word. Untuk citasi dan juga menampilkan daftar pustaka secara otomatis ada di menu Reference, dan pada grup perintah citation dan bibliografi kita di sini bisa melihat ada beberapa menu yang nantinya bisa kita gunakan. Contohnya pada dokumen ini, misalnya kalimat ini saya ambil dari suatu sumber, maka tentunya saya harus menyertakan sumbernya. Cara untuk menampilkan sumbernya, langkah pertama kita tentukan dulu ya stylenya, style apa yang digunakan ketika kita mensitasi. Ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Misalnya teman-teman menulis suatu artikel yang akan dikirim ke dalam suatu jurnal, kita harus mematuhi aturan-aturan yang ditentukan oleh redaksinya tentunya ya. Semisal ya di sini saya menentukan stylenya ada apa. Oke. Nah, setelah itu baru saya memasukkan sumber referensi yang saya gunakan. Di sini saya ke menu Insert Citation. Di menu Insert Citation ini ada dua pilihan ya teman-teman, ada Add New Source dan ada juga Add New Placeholder. Saya pilih Add New Source, maka akan muncul jendela Create Source. Saya akan memunculkan terlebih dahulu seluruh fieldnya, maka saya centang Show All Bibliography Fields. Kita lihat pada setiap field itu ada yang tanda bintang dan ada juga yang tanpa ada tanda bintangnya. Nah, yang tanda bintang ini adalah wajib diisi sesuai dengan style citasi yang kita pilih tadi ya. Kalau saya di sini pilihnya apa? Yang pertama, saya menentukan terlebih dahulu tipe daripada sumber referensi. Di sini ada berbagai tipe dan saya pilih yang jurnal artikel karena memang referensi yang saya ambil itu dari artikel. Saya akan mengisikan field terutama yang wajib ini. Saya kopikan langsung dari artikelnya. Setelah saya isikan informasi yang wajib diisi, maka saya klik OK. Maka pada bagian yang disitasi sudah muncul sumber referensi. Contoh yang kedua, misalnya pada bagian kajian pustaka ini, saya juga ada mensitasi dari suatu sumber. Nah, di sini saya tempatkan dulu ya kursornya pada bagian paling akhir yang saya kutip atau saya citasi ini, terus saya masukkan citasinya. Saya ke menu Insert Citation dan saya Add New Source kembali. Nah, ini saya coba lagi, misalnya tip source-nya saya klik jurnal artikel kembali dan saya centang kembali Show All Bibliografinya tadi ya. Nah, bagian pengarang saya masukkan kembali pengarangnya. Nah, di sini saya ambil contoh, semisal ya, ini pengarangnya ada beberapa, jadi saya masukkan dulu untuk pengarang yang pertama. Seperti ini ya teman-teman, saya copy dulu, baru saya masukkan ke sini, author-nya. Pengarang berikutnya saya klik edit, di sini, baru saya masukkan pengarang berikutnya. Saya masukkan ke sini. Yang last-nya itu saya ketikkan dulu, Saifullah, baru yang nama pertamanya itu adalah Dadang. Middle-nya tidak ada, baru saya klik add. Maka nama pengarang sudah bertambah. Kemudian, jika masih ada, kita klik. Nah, pengarang yang ketiga ada ya, nama masukkan kembali. DD, jadi pada bagian first-nya, DD. Tidak ada last ataupun middle-nya, kita tinggal add-kan. Nah, di sini sudah ada 3 pengarang, kita oke-kan. Nah, maka semua pengarang sudah masuk. Selanjutnya, title-nya, kita masukkan kembali title-nya. Oke, datanya sudah terinput semua.
Kita klik OK. Sumber referensi sudah masuk. Kita kembali kepada menu Insert Citation. Nah, di sini sudah ada sumber ataupun referensi-referensi yang sudah kita input sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan daftar pustaka ataupun sumber referensi yang sama, kita tinggal mengklik pada bagian yang sudah ada ini ya. Nah, contohnya pada kalimat di bab 1 pendahuluan ini juga saya ada mengutip dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Saya tempatkan kursor pada bagian akhir kutipan, baru saya klik insert citation-nya. Saya akan ambil, misalnya di sini saya ambil yang bagian kedua ini, maka otomatis sumber kutipan sudah masuk ke dalam dokumen. Nah, itu cara kita untuk memanggil kembali sumber kutipan yang sudah kita input sebelumnya. Pada bagian insert citation ini, kita klik kembali. Pada bagian yang kedua ini, ada juga menu add new placeholder. Ini fungsinya apa? Jadi misalnya, kita punya suatu kutipan, namun mungkin saja informasinya belum lengkap begitu, bisa kita tempatkan pada akhir kutipan tersebut, placeholder tersebut. Jadi kita tempatkan dulu kursornya pada bagian akhir kutipan, klik insert citation, dan kita klik add new placeholder. Nah, di sini kita bisa menggunakan nama yang defaultnya placeholder 1, atau kita juga bisa membuat nama yang baru. Misalnya, nah di sini namanya kita buat lengkapi dan tidak boleh ada spasi ya. Oke, lengkapi sumber misalnya. Tinggal kita klik OK. Maka di sini sudah ada suatu placeholder yang apabila nanti kita sudah punya data lengkap, kita tinggal mengeditnya. Caranya kita klik pada bagian tanda panah bawah ini, dan di sini kita bisa klik edit source misalnya ya. Baru kita tambahkan source-nya. Semisal ya, ini contohnya saja. Misalnya saya buat AA, terus titelnya TIK misalnya. Jurnal name-nya teknologi. Selanjutnya tahunnya ini sembarang saja teman-teman, saya input age-nya misalnya 13 sampai 17. Baru saya okekan. Data sumber tersebut sudah tercantum. Selanjutnya kita melihat dulu ya pada bagian sumber referensi yang sudah kita masukkan. Ketika kita klik sumber referensi tersebut, kita lihat panahnya. Di sini ada beberapa menu. Nah, ada edit citation, ada edit source, ada convert citation to static text, ada juga update citation and bibliography. Nah, kalau edit citation misalnya kita klik ya, pada bagian edit citation ini kita bisa menambahkan elemen pages-nya, misalnya halamannya, halaman berapa gitu ya. Semisal kita buat 123 sampai 125 gitu. Baru kita okekan. Maka pada bagian sumber referensinya di dokumen kita akan bertambah halamannya 123, 125. Kita klik kembali, coba kita edit citation. Nah, halamannya misalnya kita hilangkan saja ya. Nah, di sini yang ingin kita lakukan adalah mengurangi. Jadi pada bagian suppress ini kita kurangi misalnya tahunnya. Kita nggak ingin memunculkan tahunnya, berarti tahunnya kita centang ya. Year kita centang, baru kita okekan. Nah, maka yang akan muncul hanya namanya saja. Nah, di sini ada menu atau fitur yang untuk melakukan pengurangan atau penambahan pada bagian citation-nya. Nah, kita kembalikan lagi ke awal ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita edit source, contohnya pada bagian tahun ini, semisal tahunnya kita ganti jadi 2020. Baru kita okekan. Di sini muncul kotak dialog yang menginformasikan dan sekaligus menanyakan ya bahwa sumber referensi ini ada di master list dan juga dokumen yang sedang aktif ini gitu. Jadi apakah ingin diupdate kedua-duanya dengan perubahan yang sudah kita buat gitu ya. Nah, nanti mengenai master list dan daftar pustaka yang sedang aktif gitu ya di dokumen yang sekarang, nanti kita lebih
pahami lagi di fitur manage source ya. Nah, di sini kita yes-kan saja ya, karena perubahan ini kita ingin seterusnya nanti berlakukan gitu. Jadi ketika kita menggunakan dokumen yang baru, maka daftar pustaka ini juga akan tetap dengan perubahan yang sudah kita lakukan. Klik yes ya. Oke, maka di sini perubahannya sudah berlaku. Selanjutnya ada convert citation to static text. Jadi ketika kita klik seperti ini, nah ini kan bentuknya seperti ini ya, ada kotak dan juga ada fasilitas kita untuk memanggil edit citation, edit source. Jadi ketika kita mengubah menjadi convert citation to static text, jadi fitur-fitur tadi sudah tidak ada lagi dan ini sudah menjadi teks biasa. Oke, kita kembalikan. Selanjutnya, nah, ada juga menu untuk update citation and bibliography. Nah, ini nanti kaitannya dengan daftar pustaka otomatis yang sudah ada di dalam dokumen ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya menu manage source. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya. Nah, di sebelah kiri ini adalah referensi yang sudah diinput ke dalam sistem. Jadi, ketika kita memasukkan suatu daftar pustaka, maka dia akan tersimpan di master list ini. Nah, kalau sebelah kanan ini adalah current list. Nah, current list ini adalah daftar pustaka yang sedang kita gunakan pada dokumen kita gitu. Nah, di sini ada tanda centang seperti ini. Ini menandakan bahwa setiap daftar pustaka yang ada di sini ini sedang digunakan dalam dokumen. Ada saatnya juga nanti misalnya tidak dicentang ya. Berarti dia tetap ada di current list namun tidak digunakan di dokumen yang sedang aktif. Nah, ini bisa dipindah-pindahkan ya dari current list ke master list atau sebaliknya dari master list ke current list. Nah, di sini yang sebelah kanan ini ada AA ya, yang kita masukkan dari placeholder tadi. Ternyata dia statusnya masih current list, belum dimasukkan ke master list. Jadi ketika nanti kita mau membuat suatu dokumen baru dan kita mau memanfaatkan daftar pustaka, maka AA ini tidak akan kita temukan karena dia tidak berada di master list, hanya berada di dokumen yang sedang aktif ini. Maka kalau kita mau AA ini menjadi daftar pustaka yang akan kita gunakan secara berulang-ulang begitu, AA-nya ini bisa kita pindahkan ke sebelah master list. Kita tinggal klik AA-nya, baru kita klik copy ya, maka AA-nya sudah pindah sebelah. Oke, ini juga bisa kita gunakan fitur mendelete kalau misalnya kembali lagi ya AA-nya tadi tidak ingin kita ada di master list, misalnya kita delete, atau sebaliknya juga ya berlaku untuk current list ini kita delete gitu ya, atau misalnya yang ini kita edit. Nah, di sini ada juga fitur untuk itu ya, atau kita mau menambah yang baru gitu ya. Oke. Nah, perhatikan nanti teman-temannya ketika kita close dulu, ketika teman-teman aktifkan di sini ada insert citation, maka yang ada di sini semua ini adalah yang ada di current list tadi. Nah, selanjutnya untuk menampilkan sumber atau referensi tadi ya sebagai daftar pustaka itu biasanya ada di halaman paling bawah. Tinggal kita klik menu bibliografi. Ya, baru kita pilih ya salah satunya. Kalau saya misalnya pilihnya yang bibliografi ini ya. Saya klik. Di sini ada bab 5. Kenapa? Karena memang ini bawaan ketika saya pergunakan daftar isi otomatis. Nah, nanti teman-teman kalau mau melihat kembali bagaimana membuat suatu daftar isi otomatis, silahkan melihat video sebelumnya ya. Oke, ini babnya tinggal saya hapus saja dan bibliografinya ini saya ubah misalnya menjadi daftar pustaka. Jika nanti teman-teman ada mengupdate misalnya seperti tadi tahun gitu ya, jangan lupa juga agar di daftar pustakanya ikut terupdate, kita klik update citation seperti ini. Nanti muncul menu update citation. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat.